saya Nadila Krota Ayun, NIM saya 2508131470. Halo semuanya, kenalin namaku Yolanda Putri Wahyuning Tias dengan NIM 25080314225. Perkenalkan, saya Surya Kusuma Dewangga, NIM 2508031431430. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelika Madia Stefani, NIM saya 25080314267. Menurut teori belajar kognitif, peserta didik diharuskan menjadi subjek aktif, bukan menjadi penerima pasif. Dan di era digital, teori kognitif menjaga mahasiswa tetap aktif dalam berpikir dengan berbagai cara. Cara pertama yaitu pemecah masalah. Jadi, materi online tidak hanya diterima tapi diolah untuk mencari solusi persoalan nyata. Yang kedua, belajar bermakna. Seperti teori Ausubel. Informasi digital dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah ada agar lebih mudah dipahamin. Yang ketiga, strategi belajar mandiri. Mahasiswa diharuskan mencari materi, memilih sumbernya, dan membangun pemahaman sendiri. Dan yang terakhir, interaksi aktif. Dosen sebagai fasilitator pemberi stimulus dengan cara diskusi atau studi kasus, supaya mahasiswa tidak hanya copy-paste, tapi mengolah informasi dengan cara berpikir kritis. Teori belajar menurut Jean Piaget. Yang pertama, perkembangan kognitif merupakan proses genetika yang didasarkan pada mekanisme biologis, yaitu perkembangan sistem saraf. Yang kedua, belajar akan lebih berhasil jika didasarkan pada perkembangan kognitif peserta didik. Dan yang ketiga, guru hendaknya memberikan rangsangan kepada peserta didik agar mampu berinteraksi kepada lingkungan secara aktif. Proses belajar menurut Jean Piaget. Yang pertama, asimilasi. Proses penyesuaian informasi baru ke dalam struktur kognitif yang sudah ada. Yang kedua, akomodasi. Proses penyatuan ke dalam situasi baru. Dan yang terakhir, ekolibrasi. Proses berkesinambungan antara akomodasi dan asimilasi. Implikasi teori Piaget. Yang pertama, bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Yang kedua, interaksi sosial. Dan yang ketiga, guru sebagai fasilitator. Menurut Jerome Bruner, perkembangan kognitif seseorang dapat ditingkatkan dengan mengatur bahan yang akan dipelajari dan menyajikannya dengan tingkat perkembangan. Ia melihat bahwa sistem perkembangan kognitif berkaitan dengan kebudayaan, terutama pada bahasa. Cara belajar menurut Bruner adalah pembelajaran yang dimana anak-anak dihadapkan dengan suatu situasi yang membingungkan atau suatu masalah agar anak-anak dapat membandingkan realita di luar dirinya dengan mental yang dimiliki. Sedangkan menurut Albert Bandura, pembelajaran dapat terjadi melalui pengamatan terhadap orang lain. Sedangkan Vygotsky berpendapat interaksi sosial sangat penting untuk pengembangan kognitif. Aplikasi teori kognitif. Teori kognitif sangat menekankan terhadap intelektual pembelajar. Proses pembelajaran harus memberikan ruang yang luas agar siswa dapat mengembangkan intelektual yang dimiliki. Prinsip pembelajaran ada 4. Yang pertama, siswa mengalami perkembangan kognitif melalui tahap-tahap tertentu. Yang kedua, belajar memahami akan lebih bermakna daripada belajar menghafal. Yang ketiga, pemahaman dan retensi akan meningkat jika materi pembelajaran disusun dari sederhana ke kompleks. Yang keempat, perbedaan individual pada diri siswa perlu diperhatikan karena sangat mempengaruhi keberhasilan pembelajaran. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan dari teori kognitif. Kelebihan yang pertama yaitu mendorong siswa untuk menjadi lebih kreatif dan mandiri. Maksudnya apa sih? Maksudnya siswa itu dalam memecahkan masalah bisa berpikir kreatif dan juga mengolah informasi yang sudah diberikan secara mandiri. Kelebihan yang kedua yaitu mendorong kurikulum pendidikan di Indonesia yang menekankan pada setiap individu. Jadi kurikulum di Indonesia itu bukan cuman dilihat dari hasilnya aja, tapi juga proses dalam membangun pengetahuannya. Jadi nggak cuman pintar aja, tapi juga bisa menjadi lebih kreatif, berpikir secara mendalam dan juga mandiri.
Kelebihan yang ketiga yaitu mendorong peserta didik untuk menginovasikan hal yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. Nah, itu tuh maksudnya karena peserta didik itu udah didorong untuk kreatif dan inovatif, jadi mereka dapat menemukan cara baru untuk memahami materi dan juga bisa menerapkannya dengan cara yang baru. Sekarang kita masuk ke kekurangannya. Yang pertama, tidak menyeluruh bagi semua tingkat pendidikan. Jadi teori kognitif ini tuh mungkin kurang cocok di tingkat pendidikan dasar karena peserta didiknya itu tuh kemampuan kognitifnya itu belum sepenuhnya berkembang. Yang kedua yaitu memerlukan kemampuan siswa yang memadai untuk mengembangkan materi yang telah diterima. Jadi teori ini itu sangat bergantung ke daya ingat siswa. Jadi kalau misalkan mereka ada keterbatasan dalam hal daya mengingat, mereka tuh mungkin aja bisa kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran yang ada. Yang ketiga yaitu peserta didik tidak akan sepenuhnya paham sama materi yang diberikan. Kenapa sih itu tuh jadi kekurangan? Karena ada materi yang tidak hanya mengandalkan teori saja tetapi juga perlu untuk dipraktekkan supaya siswanya atau peserta didiknya itu paham sepenuhnya. Yang keempat atau yang terakhir itu terlalu menekankan pada daya ingat siswa. Jadi yang sudah saya sebutkan tadi bahwa teori ini itu bergantung banget sama daya ingat siswa. Jadi kalau misalkan mereka ada keterbatasan dalam hal daya mengingat, mereka pasti atau mungkin aja bakal kesulitan dalam proses pembelajarannya. Sekarang kita masuk ke contoh praktis di lapangannya. Contoh yang pertama yaitu menggunakan strategi belajar. Jadi guru itu bisa mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajarannya seperti membuat ringkasan atau membuat mind map. Contoh yang kedua yaitu penggunaan teknologi. Nah, guru itu bisa aja menggunakan teknologi yang ada di HP atau di laptopnya untuk membuat kuis di website supaya siswanya itu bisa berpikir secara kreatif, inovatif, dan juga cepat dalam memilih jawaban. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu pembelajaran melalui pemecahan masalah. Jadi guru itu bisa ngasih studi case atau contoh kasus nyata ke siswanya supaya siswanya itu bisa berpikir secara kritis, bisa menganalisis situasinya dan juga bisa menemukan solusi untuk kasus tersebut. Nah, jadi kesimpulannya, teori kognitif ini fokus utamanya ada pada mental internal peserta didik seperti mengingat, berpikir, dan juga memecahkan masalah. Tokoh-tokoh besar seperti Piaget dan juga Brunner menekankan pentingnya peran guru sebagai fasilitator. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.